Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus Bapak Haji Sri Dodo beserta ibu dan keluarga besar yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, kita menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa hadir di dalamnya Bapak Haji Sri Dodo ini dalam rangka 1 tahun memperingati wafatnya Ibu Fatma Bai binti Hasan Bai. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadiran kita pada malam hari ini di dalamnya Bapak Haji Sri Dodo ini tidak lain dimohon untuk mendoakan semoga almarhumah Ibu Fatma Bai yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 tahun yang lalu, dan juga almarhum dan almarhumah dari keluarga, baik itu Bapak Haji Sri Dodo dan Ibu Hajah Rita Bai, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, setiap kali kita menghadiri acara semacam ini, banyak manfaat yang kita dapatkan sesungguhnya. Manfaat yang utama tentu saja bagi almarhum yang kita peringati wafatnya, yang kita doakan dengan doa kita, doa kaum muslimin dan muslimat, semoga almarhum yang sudah wafat itu sekali lagi diampunkan dosanya oleh Allah dan terima amal baiknya. Bagi keluarga almarhum yang diperingati, tentu saja acara semacam ini juga kemudian bisa menumbuhkan rasa kebersamaan di dalam kehidupan sosial, ya. Dan ini saya kira luar biasa, manfaat yang tidak mungkin tidak begitu dirasakan, tapi sebenarnya besar manfaat terkait dengan penyelenggaraan acara yang semacam ini. Lalu bagi keluarga juga itu tentu saja yang merasa senang, tentu saja merasa terhibur ya, dengan musibah yang diterima, meskipun musibah itu sudah tahun yang lalu, tapi itu masih dirasakan, dan ini merupakan dukungan moral dan tentu saja sekali lagi menyenangkan. Nah, untuk kita yang hadir, jangan lupa ya, itu punya manfaat besar juga. Manfaatnya tentu saja dengan menghadiri acara-acara semacam ini, kita diingatkan kembali tentang kematian. Sekali lagi diingatkan kembali tentang kematian. Dan ingat akan mati itu
diperintahkan untuk terus dilakukan. Sering-sering ingat kematian, ingat kematian. Nah, dengan acara semacam ini sekali lagi bagi kita ini manfaatnya luar biasa karena diingatkan akan adanya kematian. Dan kematian itu memang sudah berkali-kali kita sampaikan ini merupakan mau'izah yang terbaik. Kalau Ciin atau Bu Fatma Bae itu sudah dipanggil Allah setahun yang lalu, kita itu ya tinggal menunggu waktu. Kapan kita akan dipanggil tidak tahu, tapi pasti. Tidak tahu tapi pasti, tinggal menunggu saja kapan waktunya. Dan kapan waktunya itu sama sekali tidak menjadi pengetahuan kita, itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadi rahasia Allah, sewaktu-waktu bisa terjadi. Tidak pandang masih muda atau sudah tua, ya. Kalau memang sudah waktunya, Allah akan memanggil kita. Beberapa hari yang lalu kita baru saja mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, ya. Putranya Pak Haji Munir masih muda, ya. Usia baru 34 tahun, ya. Wafat dengan mendadak. Ini pelajaran yang sangat berharga. Sehari setelah itu anaknya kiai saya, ya, Pak Anwar Haji Ahmad Anwar dulu, Pak Dawan pasti paham, ya, Toko AA itu, ya. Karena saya dulu pernah mondok di Pondok Thariqat Muqaddarah itu di Jalan Sudirman 13, Pak Dawan juga pasti tahu karena dulu, ya. Itu putranya yang di Malaysia yang terakhir, ya, namanya Yasin Aminuddin, ya, yang paling akhir nomor 8. Itu juga wafat mendadak. Seorang lawyer, ahli hukum, tinggalnya di Terengganu itu ya Malaysia bagian utara, ya. Sedang bertugas di Sarawak, ya. Sarawak itu Kucing, ya, di Kalimantan Utara itu, ya. Itu sedang di kantornya wafat mendadak, tidak ada sebab apa-apa. Jadi ini Masya Allah, ya. Jadi yang namanya kematian itu begitu dekatnya dengan kita, ya. Memang pada umumnya, ya, setelah melewati masa tua, ya. Tetapi sekali lagi tidak jarang, ya, ketika masih muda, kalau Allah memang menghendaki dipanggil. Pada umumnya karena sakit, tapi tidak jarang dalam keadaan sehat atau afiat tiba-tiba dipanggil Allah, banyak sekali juga terjadi. Nah, ini semua sekali lagi sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita, ya, mau'izah bagi kita, ya. Makanya Nabi sekali lagi berkali-kali sudah kita sampaikan menyatakan kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian itu sebagai mau'izah untukmu. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah bisa mengambil pelajaran dari peristiwa kematian itu tentu saja implikasinya itu, ya, kita itu menjadi siap setiap saat untuk wafat, ya. Jangan sampai kita itu merasa seperti belum waktunya wafat, begitu, jangan sampai. Jadi kapan saja kita itu bisa wafat, untuk itu kita itu mestinya, ya, menjadi siap setiap saat itu.
Ada kisah menarik ya. Ya kisah ini saya kira cukup masyhur ya di dunia pesantren ya. Mungkin bapak-bapak juga sudah pernah mendengar. Dikisahkan ya Nabi Yakub itu. Nabi Yakub itu merupakan nabi yang punya hubungan baik dengan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Ibu-ibu mau bu bersahabat dengan malaikat Israel bu? Kok kayak barang kecil? Bapak mau bersahabat dengan malaikat Israel? Nah suatu ketika malaikat Israel ini datang kepada Nabi Yakub itu. Nabi Yakub bertanya, wahai Israel, apakah kedatanganmu sekarang ini sedang ingin mencabut nyawaku, atau hanya sekedar berkunjung saja, bersilaturahim saja. Jadi Israel itu sosok silaturahim dengan malaikat dengan Nabi Yakub. Kata Israel, oh sekarang ini aku hanya bersilaturahim saja. Saya hanya bertamu saja, ziarah saja, ya, berkunjung saja. Nah karena dekat ya, bersahabat ya, lalu kemudian yang namanya Nabi Yakub ini suatu ketika pernah menyampaikan permintaan, wahai Israel, bolehkah aku meminta sesuatu kepadamu? Apa permintaanmu? Ya. Kemudian boleh saja ya. Lalu kemudian Nabi Yakub ini kemudian mengajukan permohonan ya. Kalau sekiranya besok kau itu datang lagi dan kedatanganmu itu ingin mencabut nyawaku, tidak sekedar berkunjung begitu ya, mbok tolong ya, saya dikabari dulu. Jadi jangan mendadak gitu ya, tolong dikabari dulu, tolonglah disampaikan pada saya bahwa mau dicabut begitu. Nah, singkat cerita ya, datanglah suatu waktu ketika Israel itu kemudian datang dan Nabi Yakub bertanya lagi, kamu datang ini untuk silaturahim atau untuk nyabut nyawaku? Judulnya untuk nyabut nyawanya, tidak silaturahim lagi. Kaget kan Nabi Yakub ini. Katanya kalau mau nyabut besok mau kabar-kabar dulu. Kok ini kok tiba-tiba langsung mau nyabut ini gimana? Nah lalu kemudian Israel menyampaikan, loh bukannya aku sudah ngabari? Loh mana kok enggak ada kabar selama ini? Nah, rambutmu jadi putih itu apa bukan kabar itu? Satu ya. Lalu tubuhmu yang dulu itu gagah perkasa menjadi lemah, apa itu bukan kabar itu ya. Lalu yang ketiga, tubuhmu yang dulu tegak sekarang sudah menjadi membungkuk, itu apa bukan kabar ya. Masya Allah ya, ternyata itu sebenarnya kabar dari Israel bahwa kita ini sudah dekat waktunya untuk dipanggil, untuk dicabut nyawa kita ini. Masya Allah ya Israel ya, Yakub ya siap saja memang sudah waktunya ya.
Jadi apa namanya, sebenarnya sekali lagi ya, peringatan untuk datangnya kematian itu memang sebagian ada yang dengan tiba-tiba, dengan apa namanya, mendadak ya bahasa kita ini ya. Tapi kan ada yang normal, yang pada umumnya sudah sampai tua. Nah, ya tandanya itu tadi, tanda ketuaan itulah yang apa namanya menjadikan kita itu dekat dengan kematian itu sebenarnya. Tanda bahwa kematian sudah dekat itu. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa kita itu wis mampu lemah Pak ya, Masya Allah, wis mampu lemah itu ya. Dan kalau tadi Israel hanya menyebut 3, itu hanya contoh sebagian saja ya. Kalau disebut semuanya ya banyak itu ya. Ya. Dalam Al-Quran itu kan ditegaskan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang aku panjangkan umurnya, maka akan aku kembalikan kejadiannya. Maksudnya apa? Ya seperti ketika awal kejadian dikembalikan seperti awal kejadian, seperti bayi berarti. Ya. Dan memang begitulah secara sunatullah begitu. Ya. Kita itu kan lahir dulu ketika bayi, Masya Allah ya, lemah, tidak punya daya apapun, ya, butuh pertolongan sepenuhnya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama ibu kita. Dan alhamdulillah ibu kita itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada anak-anaknya itu, sehingga anak-anak itu bisa tumbuh ya, dan berkembang ya, sampai dengan dewasa. Dan setelah kemudian dewasa menjadi tua semakin tua itu semakin kembali ya kepada anak-anak kembali ya. Sehingga sare waktu lahiran di untu semakin tua untune siji loro telu papat niku akhirin tek kabeh kaya bayi tenan ya. Asalnya dulu ketika bayi mau jalan susah ya, harus ditetah ya. Ketika sudah tua lama-lama ya, kalau dipanjangkan umurnya ya memang kemana-mana butuh ditetah ya. Waktu bayi kita ya pipis sembarangan gitu ya. Kalau sudah sepuh sekali, ya sama, ya bisa pipis sembarangan itu ya, tidak terkontrol itu pipisnya, ya. Dan seterusnya, termasuk juga dalam hal pengetahuan. Yang semula tidak bisa apa-apa, tidak punya pengetahuan apapun, lalu kalau sudah tua sekali, Allah menjadikan sampai pikun gitu. Makanya dalam salah Al-Quran dinyatakan di antaranya manusia itu ada yang dikembalikan atau diwafatkan dalam keadaan umur yang sudah sangat tua sehingga kemudian menjadi pikun, sehingga menjadi tidak mengetahui lagi apa yang dulunya pernah diketahui. Ya. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umri likai la ta'lamu ba'da ilmin syai'an ya, likai la ta'lama ba'da ilmin syai'an ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi, jadi semakin tua itu sekali lagi tanda-tanda sekali lagi tadi ya, mambu tanah tadi itu sudah dekat dengan kematian tadi. Jadi yang namanya yang disebut 3 oleh malaikat Israel tadi itu ya hanya contoh sebagian saja. Jangan-jangan disebut di wakeh. Ya. Kita sering menyebutnya penyakit B. Ya. Dari mulai bisa B1 sampai dengan B buah kilo.
iso ora ngitung gitu. Dari mulai blawur, ya. Apa meneh? Budhet, apa meneh? Beser, terus apa meneh? Guyuten, apa meneh? Bingung, selimo apa meneh? Hah? Apa lagi Bu? Blawur sudah tadi. Boyoan, ya. Waduh ya Allah, akhirnya 12 Bu. Jadi Pak Jazuli akhirnya 12 tadi. Itu yang terakhir 12 berarti ya. Nah, jadi sekali lagi sebenarnya mestinya ya, ketika usia kita itu sudah bertambah umur, lalu sudah ada tanda-tanda ketuaan sebagaimana disebut Israel dan juga sebagaimana yang kita rasakan sendiri, memang semakin tua dia tadi itu ya, dikembalikan kepada kejadiannya tadi itu, ya mestinya idealnya dengan begitu sudah siap untuk dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran itu menarik sekali mengingatkan akan supaya segera bertaubat, ya, segera menyatakan diri, berserah diri kepada Allah itu sejak usia 40 tahun. 40 tahun itu sudah diminta untuk itu. Ya. Itulah yang diajarkan Allah di dalam doa yang sering kita baca di masjid, yang juga sering dibaca oleh Pak Fadil supaya ditirukan kita bersama-sama. Dulu sudah pernah juga kita bahas dan sudah pernah kita baca bersama-sama. Jadi orang itu kalau sudah usia 40 tahun itu diminta untuk berdoa yang doanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau orang sudah berusia 40 tahun itu harus sudah memohon pada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, tunjukilah kepadaku untuk bisa bersyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Jadi sudah memperbanyak syukur. Karena apa? Orang kalau sudah 40 tahun itu ya tadi itu sudah mampu tanah tadi itu, mampu lemah tadi itu ya, sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu ya harus memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, wa an a'mala shalihan tardah. Kalau sudah berusia 40 tahun itu ya harus sudah menambah amal soleh. Amal solehnya diperbanyak. Jangan sampai kok sudah 40 tahun amal solehnya belum bertambah. Apa meneh kok istilahnya ojo nanti. Ini kita sudah lewat semuanya ini pada umumnya ini. Masa 6 kita isi paling bang. Masa 6 sudah masa ini mas. 42, 6 kita isi turun 40 tahun. Ya. Tapi yang lainnya sudah lebih semua ini. Ya. Lalu kemudian wa aslih li fi dzurriyyati, orang yang sudah berusia 40 tahun itu juga berdoa agar supaya diberi kebaikan dengan menjadikan anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Lalu yang berikutnya itu inni tubtu ilaika, menyatakan diri bertaubat kepada Allah, wa inni minal muslimin, dan juga menyatakan diri berserah diri kepada Allah. Jadi harus seperti itu memang orang kalau sudah mencapai usia 40 tahun. Apalagi kalau sudah lewat 40 tahun, sudah 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun. Belum saya sekarang ini
Ada yang lebih dari 80. Wah, Masya Allah, Pak Toro sudah 80 tahun ya. Apalagi ya. Jadi memang harus sudah waktunya untuk tadi ya, untuk kembali kepada Allah, taubat kepada Allah dan menyatakan ini menjadi seorang muslim itu ya. Dan itu juga senada dengan ayat yang lain yang sering dipesankan para khatib di mimbar Jumat itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita itu orang-orang yang beriman diperintahkan Allah untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa dan dipesankan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Jadi apa namanya? Seorang yang tadi sudah diberi umur panjang itu memang sekali lagi harus menyatakan diri muslim, harus menyatakan diri tobat kepada Allah, ya, sehingga apa namanya sewaktu-waktu dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Nah, sekali lagi, ya, memang orang ketika sudah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala berarti memang harus memperbanyak bekal untuk kematian, memperbanyak bekal untuk menghadapi kematian, karena sudah di depan mata kematian itu. Ya, tinggal menunggu kapan saatnya saja. Ya. Dan tidak ada bekal yang lebih baik kecuali bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada majelis memperingati 1 tahun wafatnya Ibu Fatmah Bayi ini sekali lagi mendapatkan pelajaran yang berharga dari pengajian ini ya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita betul-betul disadarkan, diingatkan terus-menerus akan kematian, dan mudah-mudahan dengan ingat kematian itu kita kemudian semakin serius di dalam mempersiapkan bekal menuju kematian itu, sehingga sekali lagi mudah-mudahan kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pengajian pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebih maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.